Seorang jutawan menemukan seorang perempuan dan dua anak kecil yang diam-diam tinggal bersembunyi di rumah lamanya. Lalu apa yang ia lakukan? Aku, Raka Suryawijaya Hartono, menarik napas panjang saat melihat gerbang besi berkarat di sebuah properti yang sudah lebih dari 15 tahun tidak kukunjungi. Di usia 42 tahun aku telah menjadi salah satu pengusaha terkaya di kawasan Lembang, Bandung Barat. Tetapi rumah sederhana di pedalaman Jawa Barat itu mewakili semua hal dari masa kecil miskin yang ingin kukubur dalam-dalam. Dan sekarang aku harus menjual tanahnya untuk proyek pengembangan properti besar yang dijanjikan akan melipat gandakan asetku. Perempuan yang muncul di ambang pintu tanpa ketakutan dan berusaha menyembunyikan seorang anak di belakang tubuhnya. Aku melihat daster merah muda yang warnanya sudah pudar dan cara protektifnya menggendong seorang bocah kecil di pelukannya sementara seorang anak perempuan mencengkeram rok lusuhnya. Kepanikan di mata coklatnya tak bisa ia sembunyikan ketika sadar keberadaan mereka terbongkar. "Tolong, Pak, saya bisa jelaskan," ucapnya dengan suara bergetar, dan aku bertanya, mencoba tetap tenang sambil menilai kondisi rumah yang seharusnya kosong. "Kalian masuk dari mana?" Perempuan itu menunduk dan memeluk bocah di lengannya lebih erat. "Aku Patricia Ayu Kusumaningrum. Rumah ini kelihatan sudah lama ditinggalkan. Kami tidak punya tempat lain." Aku menatap melewati bahunya dan melihat ruang tamu yang dulu penuh debu dan sarang laba-laba kini memiliki tanda-tanda kehidupan. Kain lap dijemur di tali seadanya, peralatan dapur sederhana tersusun di atas meja tua, dan kasur tipis digelar di lantai. Aroma masakan rumahan sederhana menguar dari dapur. "Sudah berapa lama kalian tinggal di sini?" tanyaku. "Masih mencerna situasi." "3 bulan, jawab Patricia lirih. Bocah dalam gendongannya mungkin belum lebih dari 3 tahun. Berambut gelap dan bermata besar menatapku penasaran. Sementara anak perempuan yang kira-kira 6 tahun masih bersembunyi di balik ibunya, mengintipku dengan waspada. Aku berkata tegas tanpa berniat kejam, "Aku paham kalian sedang kesulitan, tapi properti ini akan dijual. Kalian tidak bisa tinggal di sini." Patricia memejamkan mata sejenak seolah mengumpulkan keberanian. "Bapak pemiliknya?" "Ya. Saya selalu tahu suatu hari seseorang akan datang, hanya saja saya tidak menyangka akan secepat ini," katanya. Dan aku teringat omongan orang kampung bahwa rumah ini milik sebuah keluarga dari pedalaman Jawa Barat. Anak laki-lakinya jadi kaya lalu tak pernah kembali. Dadaku mengencang karena memang benar aku lari dari tempat ini secepat mungkin. Membawa kenangan tentang Ibu Sri Handayani Hartono yang berjuang sendirian membesarkanku setelah Bapak Arman Hartono pergi meninggalkan kami. Tentang lapar dan dingin yang pernah kurasakan di rumah yang sama. "Ya, sekarang aku sudah kembali," jawabku lebih ketus daripada yang ku mau. Lalu Patricia melangkah maju sambil tetap menggendong bocah itu. "Pak, saya tahu kami tidak punya hak apapun, tapi bisakah Bapak memberi kami 1 minggu saja? 1 minggu supaya saya bisa mencari tempat lain?" Aku ragu. Aku sedang mengejar penutupan transaksi, tetapi ada sesuatu pada tekad putus asa perempuan itu yang membuatku berhenti. "Tolong, saya janji kami pergi tanpa bikin masalah, hanya saja." Suaranya patah. "Sekarang saya tidak punya kemana membawa mereka." Aku menatap dua anak itu. Bocah kecil kini lebih tenang di pelukan Patricia dan menatapku dengan minat. Sementara si anak perempuan tetap pemalu. Mereka terlihat terawat meski pakaian mereka sederhana dan bertambal. "Mereka anakmu?" tanyaku. "Mereka adik-adikku," jawab Patricia dengan campuran bangga dan sedih dalam suaranya. Aku mendengar ia menambahkan bahwa ia merawat mereka sejak kami kehilangan orang tua dan mereka tinggal berdua-tiga tanpa siapapun. Dan pernyataannya membuat sesuatu bergejolak di perutku karena situasi itu mengurai kenangan yang selama ini berusaha kukunci rapat. Akhirnya aku berkata, "Baik, 1 minggu, tapi setelah itu kalian harus pergi." Dan kelegaan di wajah Patricia muncul seketika. Begitu tulus sampai membuat dadaku terasa sesak. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Bapak tidak akan menyesal," ucapnya. Lalu aku memperkenalkan diri. "Namaku Raka Suryawijaya Hartono." Dan ia mengangguk hormat. "Terima kasih, Pak Raka." Sebelum aku menatap sekali lagi rumah itu dan 3 sosok di ambang pintu. Kemudian berbalik pergi. Sepanjang langkah menuju mobil, bayangan Patricia yang memeluk 2 anak itu seolah mereka harta paling berharga di dunia tak mau keluar dari kepalaku. Dalam perjalanan kembali ke pedalaman Jawa Barat, aku menelepon pengacaraku, Dr. Salim Pranoto Wibawa. "Dok, saya perlu menunda penjualan properti di Kota Bogor selama 1 minggu, dan ia bertanya, "Ada masalah,
Pak Raka? Pembeli ingin cepat tanda tangan. Aku menjawab, ada urusan yang harus saya bereskan dulu. 1 minggu tidak akan membuat perbedaan, tetapi bahkan saat mengucapkannya, aku tahu aku sedang berbohong pada diriku sendiri. Ada sesuatu yang berubah sore itu dan aku belum bisa menamai apa. 2 hari kemudian, tanpa alasan yang jelas, aku mendapati diriku menyetir kembali ke kota Bogor, meyakinkan diri bahwa aku hanya ingin memastikan mereka menepati kesepakatan. Padahal jauh di dalam hati aku tahu ada dorongan lain. Rumah itu menarikku seperti magnet yang menyeretku menuju masa lalu yang paling ingin kuhindari. Ketika tiba, aku melihat Patricia menjemur pakaian di tali jemuran darurat di halaman. Ia masih memakai daster merah muda yang sama, tetapi kali ini tampak bersih dan rapi disetrika. Sementara 2 anak bermain di dekatnya dengan mainan dari barang bekas, mobil-mobilan kaleng dan boneka kain yang jelas dijahit tangan. Pak Raka? Seru Patricia kaget. Ada apa? Aku menggeleng. Tidak. Saya cuma mau lihat bagaimana keadaan kalian. Padahal sebenarnya aku ingin memahami bagaimana perempuan itu mengubah rumah tua menjadi rumah yang terasa hidup. Meski serba kekurangan, semuanya tertata dan bersih. Ada bunga liar di kaleng bekas yang dijadikan pot. Jendela-jendela dibuka lebar membiarkan cahaya masuk. Mau masuk? Saya baru bikin kopi tubruk, tawarnya. Aku ragu sejenak namun akhirnya mengangguk. Di dalam rumah itu nyaris tak kukenali. Patricia memperbaiki perabot tua dari gudang, memasang gorden dari kain perca di jendela, bahkan membuat pojok belajar kecil untuk anak perempuan itu dengan tumpukan buku di atas meja kayu. Aku bertanya, mengenali beberapa judul, buku-buku itu dari mana? Patricia menuang kopi ke cangkir yang catnya mengelupas dan menjawab, saya temukan di peti di loteng. Mungkin dari zaman ketika masih ada orang tinggal di sini. Sofia suka membaca, jadi saya pikir tidak apa-apa. Aku mengambil salah satu buku dan jantungku berdebar karena itu adalah Pangeran Kecil. Hadiah ulang tahunku saat umur 8 tahun yang dulu dibeli Ibu Sri Handayani Hartono setelah menabung berbulan-bulan. Di halaman pertama masih ada tulisan tanganku waktu kecil. Raka Suryawijaya Hartono, kelas 2, dan aku bergumam pelan lebih kepada diriku sendiri. Buku ini, milikku. Patricia langsung tegang. Maaf, saya tidak tahu. Sofia, sini. Anak perempuan itu muncul dengan langkah ragu, masih curiga padaku, dan Patricia berkata hati-hati. Sofia, buku-buku ini dulu milik para Raka waktu kecil, kamu harus mengembalikannya. Tetapi aku cepat menyela. Tidak, tidak perlu, biarkan dia menyimpannya, dan mata Sofia langsung berbinar. Benar-benar boleh. Pak? Tanya Sofia dengan mata berbinar, dan aku mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Dan panggil aku Raka saja, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya Patricia. Tersenyum hangat. Ia menjelaskan bahwa Sofia sedang belajar membaca sendiri dan ia mengajarinya semampunya. Lalu aku bertanya dengan hati-hati apakah ia sempat bersekolah. Dan Patricia menjawab bahwa ia hanya sampai kelas 4 SD karena setelah orang tua mereka meninggal ia harus bekerja demi merawat adik-adiknya. Aku memperhatikannya saat berbicara dan melihat martabat yang tenang dalam sikapnya. Sangat kontras dengan pakaian sederhananya, ia tidak meminta belas kasihan, hanya menyampaikan kenyataan. Ketika aku bertanya ia bekerja apa sekarang, Patricia menjawab bahwa pada malam hari saat anak-anak tidur ia menjahit pakaian untuk sebuah toko di kota Bogor. Tidak banyak hasilnya tetapi cukup untuk kebutuhan dasar. Aku melihat mesin jahit tua di sudut ruang tamu dikelilingi kain dan benang yang rapi tersimpan dalam kotak sepatu. Aku berkomentar bahwa itu pekerjaan berat untuk satu orang, dan ia hanya menjawab singkat, kami bertahan, kami selalu begitu. Lalu bocah kecil yang tadi ia perkenalkan sebagai Mirza mendekat dengan rasa ingin tahu. Tanpa takut ia menyodorkan mobil-mobilan kaleng kepadaku dan berkata mengajakku bermain. Aku menatap mainan kasar itu lalu menatap mata bocah itu yang penuh kepercayaan. Sudah bertahun-tahun tak ada anak yang mendekatiku dengan spontan seperti itu karena dalam hidupku sebagai eksekutif aku hampir tak pernah berinteraksi dengan keluarga. Aku mengaku tidak pandai bermain, tetapi Mirza duduk di lantai papan dan menjalankan mobilnya. Sambil bersuara, brum, brum, dan tanpa kusadari aku sudah duduk di lantai mendorong mobil-mobilan kaleng bersama bocah 3 tahun itu sementara Patricia mengamati dari dapur dengan senyum tipis. Aku bertanya kepada Sofia yang mendekat dengan malu-malu berapa usia mereka, dan ia menjawab jujur bahwa ia 7 tahun, Mirza 3 tahun.
Dan Patricia 27 tahun tetapi terlihat lebih tua karena sering kelelahan. Membuat Patricia tersipu ketika Sofia menambahkan bahwa kakaknya sering begadang menjahit sepanjang malam. Aku menatap Patricia lebih saksama dan menyadari lingkar hitam samar di bawah matanya, tangan yang kering karena kerja keras, dan gerak tubuhnya seolah memikul beban tak terlihat. Tanpa berpikir aku bertanya apakah mereka makan dengan baik. Patricia menjawab agak defensif bahwa tentu saja dan ia merawat mereka dengan baik. Aku buru-buru menjelaskan bahwa maksudku bukan itu. Lalu ia berkata dengan nada lebih tegas namun bermartabat bahwa mereka tidak membutuhkan belas kasihan, hanya atap sementara. Jawaban itu mengejutkanku, bahkan secara positif. Karena di duniaku orang-orang selalu menginginkan sesuatu dariku dan Patricia berbeda. Aku meminta maaf dan ia melunakkan nada suaranya sambil berkata bahwa ia belajar menjaga harga diri apapun keadaannya. Kemudian Mirza menarik ujung celanaku dan bertanya polos apakah aku akan kembali besok memanggilku Paman Raka. Sebuah sapaan yang membuatku terkejut karena sudah lama tak ada yang memanggilku demikian. Aku tak tahu harus menjawab apa hingga bocah itu berkata jujur bahwa ia ingin aku kembali. Dan dadaku menghangat oleh perasaan yang lama tak kurasakan. Saat aku meninggalkan rumah itu sore hari, bayangan Patricia yang berdiri di ambang pintu bersama dua anak di sisinya kubawa serta. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku menantikan hari esok, hingga keesokan paginya aku membatalkan 2 rapat dan kembali menyetir ke kota Bogor. Kali ini membawa beberapa hadiah kecil yang kubeli di toko pinggir jalan. Tidak mahal, hanya buku mewarnai dan pensil warna untuk Sofia serta sebuah truk mainan untuk Mirza. Namun ketika Patricia membuka pintu dan melihat hadiah-hadiah itu, ekspresinya langsung mengeras. Aku cepat memotong sebelum Patricia menolak lebih keras. Bu Patricia, aku sudah bilang ini bukan belas kasihan. Kataku sambil menahan suaraku tetap lembut, ini ucapan terima kasih karena kamu menjaga rumah ini dengan baik. Itu memang kebohongan. Tetapi kebohongan yang baik agar ia bisa menerima tanpa merasa harga dirinya diinjak. Akhirnya Patricia tersenyum. Anak-anak pasti senang, dan benar saja, Sofia memeluk buku-buku itu seperti harta karun. Sementara Mirza langsung memainkan truk mainannya sambil meniru suara mesin yang menggema di dalam rumah. Patricia berbisik pelan saat kami menonton mereka bermain, kamu tidak harus melakukan ini, dan aku menjawab jujur, aku ingin. Lalu kami duduk di teras, melihat Sofia mengajari Mirza menggambar dengan pensil warna baru. Cahaya sore membuat semuanya tampak hangat dan damai. Setelah jeda hening, aku bertanya, boleh aku tanya sesuatu? Ia mengangguk, dan aku lanjut, kenapa di sini? Kenapa kalian memilih rumah ini? Patricia terdiam sejenak seolah menimbang seberapa banyak yang harus ia ceritakan. Lalu ia berkata bahwa ada seorang perempuan di kampung yang pernah bercerita tentang rumah ini. Katanya rumah itu kosong bertahun-tahun, tetapi dulu pernah menjadi tempat banyak kebaikan terjadi karena pemiliknya suka menolong orang yang membutuhkan. Dadaku mengencang karena aku tahu itu benar. Ibu Sri Handayani Hartono memang seperti itu. Meski serba kekurangan ia tetap berbagi pada orang yang lebih susah. Patricia melanjutkan bahwa perempuan itu bilang rumah ini mungkin akan menjadi tempat aman bagi siapapun yang sedang kesulitan. Dan ia sendiri sangat butuh rasa aman. Ketika aku bertanya rasa aman dari apa? Patricia ragu sambil menatap Sofia dan Mirza yang masih bermain. Lalu ia menjawab pelan namun dingin bahwa ia butuh aman dari keluarganya sendiri karena mereka ingin memaksanya menikah dengan seorang lelaki yang tidak ia kenal demi melunasi utang. Dan ketika ia menolak serta mengatakan akan membawa adik-adiknya pergi, keluarganya berkata lebih baik ia benar-benar menghilang. Cara ia menuturkan itu membuat darahku terasa panas. Aku menyimpulkan bahwa mereka kabur, dan Patricia mengiyakan. Ia kabur bersama adik-adiknya karena hanya merekalah keluarga yang ia miliki sekarang. Aku bertanya apakah lelaki yang hendak dipaksakan itu masih mencari mereka? Patricia mengatakan ia tidak tahu dan hanya berharap lelaki itu sudah menemukan jalan lain untuk menyelesaikan masalahnya. Aku memperhatikan tatapan Patricia pada anak-anak dan melihat sesuatu yang keras sekaligus melindungi. Seperti induk yang siap menerkam demi anaknya. Lalu aku bertanya apakah ia tidak menyesal meninggalkan semuanya. Dan Patricia menjawab menantang. Menyesal apa? Menyesal melindungi 2 anak yang tidak bersalah? Menyesal menolak dijual seperti barang? Tidak pernah. Keyakinannya membuatku kagum karena aku pernah bertemu banyak eksekutif yang bahkan tidak punya separuh keteguhan seperti itu. Aku lalu menawarkan kemungkinan mencarikan pekerjaan yang lebih baik untuknya di kota Bogor, tetapi Patricia menatapku curiga. Kenapa?
Kamu bahkan tidak benar-benar mengenalku? Aku berhenti mencari kata yang tepat sebelum menjawab, karena aku rasa Ibu Sri Handayani Hartono akan melakukan hal yang sama. Jawaban itu tampaknya menenangkan Patricia. Ia memastikan bahwa ibuku memang tinggal di rumah ini. Dan aku mengiyakan sambil mengatakan ibuku meninggal 5 tahun lalu dan ia orang yang sangat baik. Kemudian Patricia bertanya belak-belakan kenapa aku tidak pernah kembali. Aku menghargai kejujurannya dan menjawab bahwa tempat ini mengingatkanku pada kemiskinan, kesulitan, dan perasaan tidak punya kendali atas hidupku sendiri. Namun ketika aku menoleh sekeliling, rumah ini terasa berbeda karena ada kehidupan di dalamnya. Tawa anak-anak, Patricia bersenandung sambil melipat pakaian, aroma masakan rumahan dari dapur, dan aku mengaku pelan bahwa sekarang semuanya tidak sama lagi. Malam itu aku pulang dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan keesokan harinya alih-alih ke kantor, aku kembali lagi ke kota Bogor. Lalu kembali lagi pada hari berikutnya, tanpa kusadari aku membangun rutinitas. Sementara minggu yang kuberikan kepada Patricia hampir habis, tetapi aku bahkan tidak sanggup membayangkan mengusir keluarga kecil itu karena setiap hari yang lewat membuatku makin terikat pada kisah mereka, perjuangan mereka, dan cara mereka saling menjaga. Pada hari kelima, aku menerima panggilan yang mengubah segalanya. Suara Patricia Ayu Kusumaningrum terdengar panik dari telepon umum wartel di kampung, memanggil namaku dan berkata ia harus bicara denganku karena ini darurat. Perutku langsung terasa melilit saat aku bertanya ada apa. Dan ia menjawab singkat, dia menemukan kami. Lelaki yang ingin dipaksakan keluargaku untuk kunikahi sekarang ada di kampung. Dia bertanya-tanya tentang kami. Aku tidak ragu sedikit pun. Kalian tetap di dalam rumah. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan keluar. Aku segera ke sana. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Patricia aku menyetir melampaui batas kecepatan menuju kota Bogor. Dan begitu sampai aku melihat 3 sosok berkumpul di ruang tamu dengan wajah ketakutan. Patricia memangku Mirza Aryadinata Prama sementara Sofia Amalia Pramesti berpegangan erat pada rok lusuhnya. Dia sudah lewat sini, kata Patricia begitu aku masuk. Dia mengetuk pintu, meneriakkan namaku, bilang aku akan kembali mau atau tidak. Aku bertanya bagaimana ia tahu mereka ada di sini. Dan Patricia menduga pasti ada tetangga yang bicara karena kampung kecil kabarnya cepat menyebar. Amarah yang sudah lama tak kurasakan mendadak menyala. Gagasan bahwa ada orang mengancam keluarga kecil ini membangkitkan naluri primitif yang bahkan aku tak tahu aku memilikinya. Aku bertanya apakah lelaki itu masih di kota? Patricia menjawab kemungkinan iya karena ia bilang akan kembali bersama para kakak Patricia. Kakak-kakak kandungnya yang mendukung perjodohan paksa karena akan menerima uang. Aku mengepal tangan, sulit mempercayai bahwa sebuah keluarga sanggup menjual saudara perempuannya sendiri. Aku mencoba menegaskan, dia tidak bisa memaksamu apapun, kamu sudah dewasa, kamu punya hak memilih. Tetapi Patricia menjawab dengan mata berkaca-kaca bahwa aku tidak mengerti. Di lingkungan asalnya, ketika keluarga sudah memutuskan, perempuan hampir tidak punya ruang untuk menolak. Aku bertanya apa yang ingin ia lakukan, dan Patricia mengaku ia tidak tahu. Kalau mereka pergi mereka tak punya tempat. Kalau mereka bertahan di sini lelaki itu akan terus memaksa dan ia takut pada apa yang mungkin terjadi pada Mirza dan Sofia. Aku memandang dua anak itu. Mereka belum sepenuhnya paham, tetapi jelas menangkap ketakutan di udara. Lalu aku mengambil keputusan, kalian tetap di sini, aku yang akan menyelesaikan ini. Patricia menatap mataku, seolah mencari kepastian, dan entah apa yang ia lihat di wajahku membuatnya mengangguk pelan. Terima kasih, malam itu aku tinggal di rumah dan tidur di sofa agar mereka merasa aman. Pagi harinya aku berbicara serius dengan pengacaraku, Dr. Salim Pranoto Wibawa, meminta ia menjelaskan hak-hak perempuan dalam kasus perjodohan paksa, dan ia menegaskan bahwa itu kejahatan serta perlindungan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945. Aku menjawab aku tahu itu tindak pidana tetapi aku perlu langkah konkret untuk melindungi seseorang yang ditekan oleh keluarganya sendiri. Setelah itu, aku menuju pusat kota Bogor untuk mencari lelaki yang mengancam Patricia. Dan itu tidak sulit karena di kota kecil orang asing cepat terlihat. Namanya Ramlan Maulana Hidayat, sekitar 50-an, tubuh pendek kekar, wajahnya seperti orang yang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau lewat intimidasi. Aku menemukannya di sebuah kedai kopi besar di pusat kota, berbicara keras seolah-olah ia punya hak atas Patricia. Aku mendekat ke mejanya dan bertanya tegas, "Kamu Ramlan?" Ia menyahut dingin, "Siapa yang mau tahu?"
Aku menjawab, namaku Raka Suryawijaya Hartono. Aku perlu bicara tentang Patricia Ayu Kusumaningrum. Mata Ramlan langsung menyala penuh kepentingan. Seolah ia baru menemukan jalan pintas, dan ia berkata bahwa kalau begitu aku tahu mereka di mana dan ia menyuruhku mengantarnya untuk menjemputnya. Tetapi aku menahan nada suaraku agar tak memberi ruang bantahan dan memerintahnya duduk. Ada sesuatu dalam cara aku berdiri, berpakaian, dan berbicara yang membuat Ramlan menuruti secara refleks. Aku menatap Ramlan Maulana Hidayat tanpa berkedip dan berkata pelan namun tajam. Dengar baik-baik, Patricia Ayu Kusumaningrum tidak akan menikah denganmu. Dia tidak mau, dan di Indonesia perjodohan paksa itu tindak pidana. Kalau kamu terus mengejarnya, aku akan menelepon polisi 110. Ramlan tertawa pahit dan mencoba membela diri dengan alasan ia hanya mencari calon istri. Dan keluarga Patricia berutang padanya, tetapi aku membalas dingin bahwa aku akan melaporkan ancaman terhadap seorang perempuan dan 2 anak, dan itu bisa berujung penjara. Ramlan menyeringai dan menantang, siapa kamu berani ikut campur? Maka aku mengeluarkan kartu nama perusahaan dari saku dan meletakkannya di meja. Tertera nama perusahaan Hartono Development Nusantara beserta jabatanku. Mata Ramlan menyapu tulisan itu, dan wajahnya berubah total. Ia tergagap menyadari siapa aku. Menelan ludah lalu berkata ia tidak tahu aku terlibat. Aku mencondongkan badan sedikit dan menegaskan. Sekarang kamu sudah tahu. Patricia ada dalam perlindunganku. Kalau kamu atau siapapun dari pihak keluarganya mendekat lagi, kamu akan berurusan denganku. Paham? Ramlan mengangguk cepat, lalu mencoba menuntut uang yang katanya masih terutang. Aku tanya berapa? Ia menyebut angka, dan aku memilih menyelesaikannya dengan tegas. Aku mengeluarkan buku cek bank dan menulis 15 juta rupiah saat itu juga. Menyerahkannya ke tangannya, kemudian aku meletakkan selembar surat pernyataan bermeterai di meja. Dokumen yang sudah disiapkan Dr. Salim Pranoto Wibawa yang menyatakan Ramlan melepaskan segala klaim terhadap Patricia. Aku berkata singkat, tanda tangan, lalu pergi. Jangan pernah kembali. Dan Ramlan menandatangani tanpa berdebat. Ketika aku kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Patricia, ia menangis bukan karena sedih, melainkan karena lega. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Tanyanya di sela isak, dan aku menjawab, kamu tidak perlu berterima kasih apapun, kalian tinggal saja selama kalian mau. Hari-hari setelah itu terasa berbeda, tanpa bayang-bayang Ramlan, Patricia mengendur dengan cara yang belum pernah kulihat. Ia lebih sering tersenyum, bermain dengan Sofia Amalia Pramesti dan Mirza Aryadinata Prama, bersenandung saat memasak, dan rumah itu berubah menjadi rumah sungguhan. Aku mendapati diriku datang setiap hari. Pagi-pagi sebelum ke kantor di pedalaman Jawa Barat aku mampir sarapan bersama mereka. Dan sore saat pulang aku berhenti lagi untuk makan malam. Tanpa kusadari ritmeku berubah total. Suatu sore ketika kami menatap anak-anak bermain di halaman, Patricia bertanya apakah aku punya keluarga sendiri. Aku menjawab tidak. Aku tidak pernah menikah dan tidak pernah menemukan orang yang tepat. Ia bertanya kenapa. Aku memikirkan jawabanku dan mengakui bahwa selama ini aku menganggap cinta itu kemewahan. Aku merasa harus membangun hidup finansial dulu baru memikirkan hubungan. Tetapi kini aku sadar mungkin aku keliru sepanjang hidupku. Patricia tersenyum dan berkata hidup memang begitu. Manusia merencanakan satu hal sementara hidup memaksa menjadi hal lain. Kami terdiam sambil melihat Mirza berusaha mengajari Sofia bermain sepak bola dengan bola yang dibuat dari kaos kaki bekas yang digulung. Lalu aku bertanya apakah ia boleh menjawab satu pertanyaanku lagi. Ia mengiyakan. Dan aku bertanya apakah ia tidak takut menjalin hubungan dengan seseorang setelah semua yang ia lalui? Patricia mempertimbangkan sejenak lalu berkata ia takut mempercayai orang yang salah. Tetapi ia tidak takut pada cinta itu sendiri. Karena menurutnya cinta adalah satu-satunya hal yang benar-benar layak di dunia ini. Bahkan ketika menyakitkan. Terutama ketika menyakitkan, karena rasa sakit berarti itu nyata. Kebijaksanaan sederhana itu terus-menerus mengejutkanku karena di dunia korporat orang membungkus hal-hal sederhana dengan kata-kata rumit, sedangkan Patricia justru melakukan sebaliknya, dan malam itu, tanpa adegan besar, aku akhirnya sadar, aku sedang jatuh cinta pada Patricia. Itu bukan momen dramatis atau sinematis. Aku hanya menyadari hidupku telah berubah selamanya ketika melihat Patricia Ayu Kusumaningrum menidurkan Sofia Amalia Pramesti dan Mirza Aryadinata Prama sambil menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lembutnya.
Dan minggu berikutnya aku mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang yang mengenalku dengan membatalkan penjualan rumah itu. Dalam sebuah rapat, rekan bisnisku Edo Nugroho Wiratama berseru tak percaya apakah aku sudah gila karena itu. Kesepakatan senilai 30 miliar rupiah, aku menjawab aku tahu nilainya. Lalu ia bertanya kenapa aku mundur dan aku berkata singkat bahwa aku memutuskan untuk tidak menjualnya. Edo mengingatkanku bahwa aku pernah bilang rumah itu hanya membawa kenangan buruk. Dan aku menjawab bahwa kenangan telah berubah. Ia menatapku seolah aku kehilangan akal dan menuding ini pasti ada hubungannya dengan keluarga yang tinggal di sana. Aku tidak membantah dan ekspresiku sudah cukup menjadi jawaban. Ia mendesakku agar tidak terlibat emosional dengan perempuan yang bahkan belum kukenal betul. Dan aku menegaskan bahwa dalam 2 minggu aku mengenalnya lebih baik daripada siapapun yang pernah hadir dalam hidupku. Mungkin terdengar konyol, tetapi begitulah perasaanku. Sore itu aku pergi ke rumah dan berkata terus terang kepada Patricia. Aku membatalkan penjualan. Patricia yang sedang menjahit di mesin langsung berhenti dan bertanya terkejut. Aku menegaskan bahwa rumah itu tidak akan kujual lagi. Ia bertanya, "Kenapa?" Dan aku menarik napas dalam-dalam sebelum berkata bahwa aku menemukan tempat ini masih bisa menjadi rumah seperti saat Ibu Sri Handayani Hartono hidup. Patricia menatapku lama dalam diam lalu bertanya apa artinya bagi mereka. Dan aku menjawab bahwa mereka boleh tinggal jika mau, selama yang mereka inginkan. Patricia berkata ia tidak tahu harus berkata apa. Dan aku memintanya hanya memikirkannya dulu. Malam itu setelah anak-anak tertidur, kami berbincang panjang di teras tentang mimpi. Ketakutan, dan bagaimana hidup kadang membawa kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan. Patricia mengaku takut. Takut semua ini hanya mimpi dan suatu hari ia terbangun menyadari semuanya lahir dari keputusasaan. Aku menenangkannya bahwa ini bukan keputusasaan karena aku pun merasakan hal yang sama. Ia memastikan apakah ikatan ini sungguh nyata dan bukan sekadar rasa kasihan. Aku memintanya menatap mataku dan berkata jujur bahwa ini bukan kasihan. Aku tak tahu harus menamainya apa. Aku hanya tahu aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Dan di teras rumah tempat aku tumbuh, di bawah bintang-bintang yang dulu sering ditunjukkan ibuku, kami berciuman untuk pertama kalinya. Bulan-bulan berikutnya penuh penemuan, aku belajar arti memiliki keluarga yang sesungguhnya. Bukan sekadar kewajiban, melainkan kegembiraan pulang dan disambut orang-orang yang peduli. Mirza mulai memanggilku ayah secara alami tanpa ada yang menyarankan. Sofia yang lebih pendiam membutuhkan waktu lebih lama namun akhirnya membuka diri. Patricia pun mekar seperti bunga yang akhirnya menemukan tanah yang tepat. Aku merenovasi rumah sepenuhnya dengan menjaga esensinya. Memodernkan dapur, memperbaiki atap, mengecat dinding, namun mempertahankan detail yang memberi karakter, membuat kamar untuk tiap anak dan mengubah gudang lama menjadi studio jahit untuk Patricia. Suatu pagi aku mengatakan ia tak perlu lagi menjahit untuk toko karena ia bisa bekerja mandiri melakukan hal yang disukainya. Patricia menegaskan, ia suka bekerja dan tak ingin ditopang. Dan aku menjelaskan bahwa maksudku bukan menopangnya melainkan memberinya kebebasan untuk mengerjakan pekerjaan yang ia cintai. Sehingga Patricia memulai usaha sendiri menjahit pakaian pesanan untuk perempuan di wilayah itu dan dalam waktu singkat pesanan datang lebih banyak dari yang bisa ia tangani. Hingga pada suatu hari yang sibuk aku sedang bermain dengan Mirza di halaman ketika mendengar Patricia berteriak dari dalam rumah. Aku berlari masuk dan menemukan Patricia Ayu Kusumaningrum berdiri kaku di ambang pintu menatap seorang pria sekitar 40 tahunan yang berdiri di depan rumah. Aku bertanya pelan, "Siapa itu?" Dan Patricia menjawab tegang, "Itu kakak laki-laki saya, Rangga Maulana Adiputra." Pria itu melangkah maju dengan canggung lalu berkata ingin masuk karena perlu bicara. Patricia bertanya ingin bicara soal apa? Dan ia menjawab tentang keluarga dan apa yang pernah terjadi. Aku berdiri di sisi Patricia dengan sikap melindungi tanpa berlebihan. Dan Patricia menegaskan, "Ini rumah kami, kalau mau bicara, bicara di sini di depan dia." Rangga menatapku mencoba memahami siapa aku, lalu Patricia mengizinkan, dan Rangga langsung meminta maaf. Meminta maaf atas perjodohan paksa, atas mengusir Patricia dari rumah. Ia mengaku mereka terdesak utang tetapi itu tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Patricia diam lama mencerna, sementara Rangga menambahkan bahwa ia datang karena mendengar Patricia baik-baik saja, menemukan seseorang yang mencintainya, dan anak-anak terurus, lalu ia sadar keluarga mereka kehilangan orang terbaik karena keserakahan. Patricia menjawab tanpa dendam bahwa ia benar dan mereka memang kehilangan. Rangga mengakui ia tidak pantas memohon maaf tetapi ia menyesal setiap hari.
Ia juga berkata utang sudah lunas dan lelaki yang dulu dipaksakan untuk menikahi Patricia sudah mundur karena ada orang yang membayarnya. Kini mereka berusaha memulai lagi dengan benar. Patricia menoleh padaku dan aku hanya memberi isyarat halus bahwa keputusan sepenuhnya miliknya. Akhirnya Patricia berkata terima kasih karena Rangga datang dan mengatakannya. Itu berarti sesuatu. Tetapi ia tidak bisa begitu saja melupakan yang terjadi. Rangga mengerti. Ia berkata mungkin suatu hari mereka bisa bicara lagi tetapi bukan hari ini. Ia mengangguk. Melambaikan tangan pada Sofia Amalia Pramesti dan Mirza Aryadinata Prama yang mengintip dari jendela. Lalu pergi. Setelah ia pergi, aku bertanya apakah Patricia baik-baik saja. Ia menjawab rasanya aneh tetapi ia baik-baik saja. Bahkan ia merasa mungkin ia sudah memaafkan mereka sejak lama hanya saja ia baru menyadarinya sekarang. Ketika aku bertanya ia merasa apa saat ini, ia menjawab satu kata yang membuatku ikut lega. Bebas, benar-benar bebas, dan malam itu, tanpa rencana. Kata-kata keluar begitu saja saat kami mencuci piring bersama setelah makan malam. Aku menatapnya lalu berkata tiba-tiba, menikahlah denganku, Patricia. Hampir menjatuhkan piring yang sedang ia lap dan bertanya, apa? Aku mengulang, menikahlah denganku, kamu, aku, dan anak-anak, kita akan menjadi keluarga yang sungguh-sungguh. Patricia bilang ini terlalu cepat dan mungkin terdengar gegabah. Tetapi aku mengatakan aku belum pernah seyakin ini sepanjang hidupku. Ia meletakkan kain lap di meja dan menatapku. Bertanya apakah aku yakin dan tidak akan menyesal saat gairah lewat. Aku menjawab bahwa perasaanku bukan sekadar gairah. Rasanya seperti menemukan separuh jiwaku dan akhirnya hidup terasa masuk akal. Dan aku menambahkan bahwa Sofia dan Mirza sudah menjadi anak-anakku di hati. Aku ingin mengadopsi mereka resmi, memberi mereka nama keluargaku, dan menjaga mereka selamanya. Patricia menangis tetapi itu air mata bahagia. Ia berbisik, ya, aku mau menikah denganmu. Pernikahan kami sederhana tapi sempurna. Kami mengadakan akad dan resepsi kecil di halaman rumah yang dihias bunga dari kebun Patricia. Mirza menjadi pembawa cincin di atas bantal kecil yang dihias bordir oleh Sofia. Tamunya sedikit namun istimewa, Bu Tersia Rahayu Santosa, tetangga tua yang dulu bercerita tentang rumah ini kepada Patricia, menjadi saksi kehormatan dan menangis sepanjang acara karena ia selalu yakin hal baik akan terjadi di rumah ini. Lalu setelah pencatatan sipil, aku resmi mengadopsi Mirza dan Sofia. Dan ketika Hakim Ardi Surya Praja bertanya apakah mereka ingin mengganti nama keluarga menjadi Hartono, Sofia menjawab tanpa ragu bahwa ia mau. Karena sekarang kami benar-benar keluarga, kehidupan setelah menikah membawa kebahagiaan dan tantangan yang tak pernah kami duga. Patricia Ayu Kusumaningrum harus menyesuaikan diri dengan hidup yang lebih nyaman secara finansial. Tetapi ia tetap memegang prinsip kesederhanaan dan kemurahan hati. Sementara aku, Raka Suryawijaya Hartono, belajar bahwa menjadi ayah bukan hanya soal memberi uang, melainkan hadir dalam hal-hal kecil, menemani belajar, membantu PR, mengobati lutut yang lecet, dan membacakan cerita sebelum tidur. Mirza Aryadinata Prama ternyata anak yang sangat penyayang dan ekstrovert. Ia cepat beradaptasi dengan kehidupan baru dan memperlakukanku seolah aku ayah kandungnya. Sedangkan Sofia Amalia Pramesti yang lebih introvert membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar membuka hati. Namun ketika ia akhirnya melakukannya, ia dan aku membangun ikatan istimewa lewat kecintaan kami pada buku. Patricia mengembangkan usaha jahitnya dan menjadi pengusaha kecil yang dihormati. Di wilayah itu, ia tetap memasang harga terjangkau dan selalu menyisihkan waktu untuk menjahit gratis bagi keluarga yang membutuhkan. Mengikuti teladan Ibu Sri Handayani Hartono, dan ia sering berkata bahwa penting untuk membalas kebaikan karena kami pernah mendapat kesempatan kedua dan orang lain juga pantas mendapatkannya. Aku sendiri terkejut menemukan panggilan yang tak pernah kusadari. Mengajar. Awalnya aku mengajari matematika kepada Sofia, lalu kepada anak-anak lain di sekitar. Sampai akhirnya aku mengadakan bimbingan belajar sederhana di rumah kami. Dan suatu sore ketika melihat 5 anak mengerjakan tugas di meja dapur aku berkata pada Patricia bahwa ibuku pasti bangga. Patricia mengangguk dan berkata ibuku akan sangat bangga karena aku menghormati ingatannya. Tahun-tahun berlalu membawa kebahagiaan kecil dan perubahan besar. Rumah yang dulu nyaris dibiarkan menjadi reruntuhan berubah menjadi pusat kehidupan dan cinta. Tetangga sering datang meminta saran, meminjam gula, atau sekadar duduk mengobrol di teras. Mirza tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Selalu siap menolong orang lain.
Sofia makin mencintai membaca sampai bermimpi menjadi guru. Patricia dikenal sebagai salah satu penjahit paling dicari di wilayah itu tanpa pernah kehilangan kesederhanaannya. Dan aku makin paham bahwa kekayaan sejati bukanlah angka di rekening, melainkan tawa yang memenuhi rumah, makan malam keluarga, dan malam-malam ketika aku tertidur memeluk istriku, Patricia, sambil mendengar langkah kaki anak-anak di lorong. Pada suatu minggu sore, 5 tahun setelah pernikahan, saat aku merapikan berkas di kantor kecilku, aku menemukan sepucuk surat yang ternyata ditulis Patricia pada ulang tahun pernikahan pertama kami namun tak pernah ia berikan. Isinya membuat napasku tertahan. Raka, kadang aku terbangun dini hari dan menatapmu tidur, mencoba memahami bagaimana hidup membawaku sampai di sini. Bagaimana seorang perempuan yang lari dari keluarganya sendiri, putus asa dan tanpa harapan, menemukan cinta sejati di rumah yang tanpa ditinggalkan. Kamu mengubah hidup kami dengan cara yang tak pernah kubayangkan, bukan hanya karena kamu memberi kami rasa aman secara ekonomi, tetapi karena kamu memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Perasaan memiliki tempat untuk pulang, dicintai tanpa syarat. Mirza pernah bertanya apakah aku ingat hidup sebelum kamu muncul. Aku bilang aku ingat, tapi rasanya seperti kehidupan lain, seperti kami. Dulu orang yang berbeda. Terima kasih karena melihat lebih jauh daripada keadaan kami. Terima kasih karena memilih tinggal ketika kamu bisa saja pergi. Terima kasih karena mengubah rumah yang nyaris runtuh menjadi rumah penuh cinta. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa diucapkan kata-kata. Patricia, aku membaca surat itu 3 kali dengan mata panas, dan ketika Patricia pulang kerja sore itu aku sudah menunggunya di teras sambil memegang surat itu. Ia tersenyum kecil dan bertanya apakah aku menemukannya. Aku bertanya kenapa ia tak pernah memberikannya. Dan ia menjawab pelan bahwa ia takut terdengar terlalu sentimental. Aku tahu kamu sudah tahu perasaanku, kata Patricia Ayu Kusumaningrum lembut, dan aku menjawab jujur bahwa aku belum pernah mengetahuinya seindah ini lewat kata-kata. Setiap kalimatnya tetap benar dan menyentuh. Lalu kami berpelukan di teras menyaksikan matahari terbenam di atas properti yang telah menjadi jauh lebih dari sekadar rumah. Ia menjelma simbol bahwa kesempatan kedua benar-benar ada. 8 tahun setelah pernikahan, ketika Mirza Aryadinata Prama berusia 11 tahun dan Sofia Amalia Pramesti 14 tahun, keluarga Hartono menerima tawaran tak terduga dari seorang produser televisi lokal, Bagus Darmawan Pratama, yang mendengar kisah kami dan ingin membuat dokumenter tentang kesempatan kedua dan keluarga non-konvensional. Patricia ragu saat makan malam karena hidup kami bukan tontonan. Namun Sofia yang selalu reflektif berargumen bahwa kisah ini bisa menginspirasi dan menunjukkan tidak semua cerita harus berakhir buruk. Aku bertanya pendapat Mirza dan ia menjawab dengan kematangan yang mengejutkan bahwa kami bisa membantu keluarga lain yang mengalami hal serupa. Setelah banyak pertimbangan kami setuju dengan syarat memiliki kendali penuh atas isi akhir dan dokumenter Rumah Satu Keluarga. Tayang 6 bulan kemudian dengan dampak jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Ratusan surat berdatangan menceritakan perjuangan dan kebangkitan. Satu surat khusus menarik perhatian Patricia. Dari seorang gadis 18 tahun yang hamil dan diusir keluarganya karena menolak dinikahkan dengan pria yang jauh lebih tua. Patricia bertanya apakah kami bisa membantu. Mengusulkan ia tinggal sementara sampai tertata. Aku menatapnya dengan kagum karena bahkan setelah bertahun-tahun aman dan stabil ia tetap mendahulukan menolong orang lain. Ia meyakinkanku bahwa begitulah keluarga kami bermula. Seseorang menawarkan perlindungan kepada yang membutuhkan. Maka Dania Putri Arumsari yang hamil 6 bulan pindah ke kamar tamu yang memang kami siapkan untuk situasi seperti itu. Rumah kembali dipenuhi energi baru, tantangan baru, dan kegembiraan baru. Dania melahirkan seorang bayi perempuan bernama Cahaya Putri Nirmala dan tinggal bersama kami selama 2 tahun hingga menyelesaikan studi dan mapan secara profesional. Lalu saat ia pindah ke rumahnya sendiri ia meninggalkan keluarga besar yang akan selalu mendukungnya. Suatu malam aku berkata pada Patricia bahwa rumah kami punya panggilan karena menarik orang-orang yang membutuhkan awal baru seperti dulu Ibu Sri Handayani Hartono lakukan. Dan Patricia menjawab bahwa tradisi itu berlanjut. Tahun-tahun berikutnya rumah Hartono menjadi tempat singgah sementara bagi seorang lansia yang kehilangan rumah karena kebakaran, seorang pemuda yang keluar dari sistem panti asuhan, dan seorang ibu tunggal yang melarikan diri dari hubungan abusif. Setiap orang meninggalkan jejak dan membawa pulang keyakinan bahwa kebaikan masih ada. Mirza lulus SMA dengan nilai terbaik dan meraih beasiswa teknik,
Dalam pidato kelulusannya ia berbicara tentang keluarga pilihan dan bagaimana cinta mampu mengubah segalanya. Sementara Sofia lulus sebagai guru dan kembali mengajar di sekolah negeri kampung tempat ia belajar dulu. Menghususkan diri pada anak-anak dengan kesulitan belajar sambil selalu mengingat bagaimana aku dulu dengan sabar mengajarinya matematika di meja dapur. Rumah kami. Patricia Ayu Kusumaningrum berkembang menjadi pengusaha kecil yang sukses tanpa pernah kehilangan perspektif. Ia menciptakan program mikrokredit bagi perempuan yang ingin memulai usaha sendiri dengan menawarkan lebih dari sekadar uang. Ia memberi pendampingan, dukungan emosional, dan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Sementara aku, Raka Suryawijaya Hartono, terinspirasi oleh karya istriku lalu mendirikan Yayasan Peluang Kedua yang menyediakan hunian sementara bagi keluarga rentan, membeli beberapa properti di wilayah ini dan mengubahnya menjadi rumah transisi mengikuti model yang kami bangun di rumah kami sendiri. Bukan hanya tempat berlindung tetapi dukungan menyeluruh agar orang-orang dapat membangun kembali hidup mereka. Pada ulang tahun pernikahan ke-10 kami memperbarui janji di balkon yang sama tempat kami berciuman pertama kali. Kali ini tamunya lebih banyak. Orang-orang yang hidupnya telah kami sentuh, dan Bu Tersia Rahayu Santosa, kini berusia 80 lebih, kembali menjadi saksi kehormatan. Dalam pidatonya ia berkata bahwa ia selalu tahu rumah ini istimewa karena dulu Ibu Sri Handayani Hartono membuat keajaiban di sini dan kini aku dan Patricia melanjutkannya. Bukan keajaiban gaib melainkan keajaiban hati manusia. Mirza Aryadinata Prama, kini 16 tahun dan hampir setinggi aku, menyampaikan pidato yang membuat semua terharu tentang orang tua darah dan orang tua hati. Bahwa yang penting bukan bagaimana keluarga terbentuk melainkan cinta di dalamnya. Bahwa aku mungkin tidak melahirkannya tetapi aku membesarkannya. Dan Patricia mungkin tidak melahirkannya tetapi memberinya kehidupan. Keluarga ini mengajarinya bahwa cinta bukan soal DNA melainkan pilihan. Dan ia memilih kami setiap hari. Malam itu setelah para tamu pulang, aku dan Patricia kembali berdua di balkon seperti setiap malam selama 10 tahun. Ia bercanda menanyakan apakah ada penyesalan dan aku menjawab hanya satu. Seharusnya aku kembali ke rumah ini jauh lebih awal. Patricia berkata mungkin aku belum siap saat itu dan perlu menjalani semua yang kualami untuk siap bertemu dengannya. Aku mengiyakan sambil berpikir ibuku mungkin sudah tahu aku akan kembali dan menemukan keluargaku di sini. Patricia menegaskan para ibu selalu tahu. Kami terdiam mendengarkan suara malam pedesaan. Dari dalam rumah terdengar bunyi-bunyi akrab. Mirza sibuk dengan penemuannya di kamar. Sofia Amalia Pramesti membaca hingga larut. Jam dapur berdetak pelan. Aku berterima kasih kepada Patricia karena mengajarkanku bahwa rumah bukanlah tempat melainkan orang-orang yang kita cintai. Karena memberiku keluarga dan menjadikan rumah ini tempat terjadinya keajaiban. Dan Patricia menjawab bahwa keajaiban selalu ada di sini. Aku hanya perlu pulang untuk menemukannya. Demikianlah di beranda rumah tempat segalanya bermula. Dikelilingi cinta keluarga pilihan kami. Aku dan Patricia terus menulis kisah yang membuktikan bahwa awal terbaik kadang lahir dari akhir yang paling tak terduga dan bahwa rumah kosong dapat menjadi rumah paling penuh cinta di dunia. Properti yang hampir kujual berubah menjadi pusat tradisi keluarga baru di mana setiap tahun pada hari kami bertemu kami merayakan bukan hanya cinta kami melainkan keyakinan bahwa kesempatan kedua sungguh ada bagi mereka yang berani merangkul hal tak terduga. Dan anak-anak tumbuh dengan keyakinan dicintai tanpa syarat. Bukan meski sejarah mereka, melainkan karena sejarah itu, belajar bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan melainkan kehadiran. Bukan tentang memiliki segalanya melainkan memberi segalanya. Aku, Raka Suryawijaya Hartono, yang dulu mengira kekayaan diukur dari uang, akhirnya mengerti bahwa orang paling kaya di dunia adalah orang yang punya keluarga yang mencintainya, rumah yang penuh tawa, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi ia tidak akan pernah sendirian lagi. Kisah cinta antara aku dan Patricia Ayu Kusumaningrum memang menjadi legenda di kota Bogor dan sekitarnya. Tetapi bagi kami itu hanya hidup yang kami pilih untuk kami bangun bersama, hari demi hari, dengan cinta, kesabaran, dan keyakinan tak tergoyahkan bahwa keajaiban terbaik adalah yang kami ciptakan sendiri dengan tangan dan hati. Tahun-tahun berlalu dan tradisi membantu keluarga yang kesulitan makin kuat, rumah keluarga Hartono dikenal di tingkat wilayah sebagai pelabuhan aman. Tempat orang putus asa menemukan bukan hanya perlindungan tetapi juga harapan. Patricia mengembangkan program khusus bagi perempuan yang mengalami kisah mirip dirinya dengan menyediakan bukan hanya hunian sementara, melainkan pelatihan keterampilan kerja, dukungan psikologis,
dan terutama bukti hidup bahwa hidup bisa dibangun ulang sepenuhnya. Dan dalam pertemuan mingguan yang ia adakan, Patricia sering berkata bahwa setiap perempuan yang singgah membawa sepotong kisah kami dan meninggalkan sepotong kisah mereka. Sehingga perlahan terbentuk jejaring perempuan kuat yang saling menopang. Aku pun memperluas pekerjaanku dengan anak muda, membuat program mentoring wirausaha bagi remaja yang keluar dari sistem panti asuhan atau datang dari keluarga yang berantakan, mengajarkan bahwa sukses bukan semata uang, melainkan dampak positif pada hidup orang lain. Mirza Aryadinata Pramalulu sebagai insinyur dan kembali bekerja di perusahaan keluargaku dengan misi khusus membangun proyek perumahan terjangkau yang mengikuti model rumah transisi yang keluarga kami kembangkan. Proyek pertamanya adalah kompleks hunian yang punya ruang komunitas, kebun bersama, dan pusat pelatihan kerja, dan dalam setiap presentasi ia mengatakan ia ingin setiap keluarga yang tinggal di sana mendapat kesempatan yang sama seperti yang dulu kami dapatkan. Tempat yang bukan sekadar berlindung, melainkan titik awal menuju hidup yang lebih baik. Sofia Amalia Pramesti tumbuh menjadi pendidik yang dikenal. Menekuni pendidikan inklusif dan mengembangkan metode belajar khusus bagi anak-anak yang pernah mengalami trauma keluarga, selalu mengingat pengalamannya sendiri ketika buku-buku menjadi jalan pelarian sekaligus pertumbuhan. Pada ulang tahun pernikahan ke-15 aku dan Patricia, perayaannya berbeda karena alih-alih pesta kecil kami mengadakan pertemuan besar bersama semua keluarga yang pernah kami bantu. Dania Putri Arumsari, gadis pertama yang kami tampung, kini menjadi perawat dan datang membawa putrinya Cahaya Putri Nirmala, gadis cerdas berusia 13 tahun, Bu Charmensari Widyastuti, lansia yang dulu kehilangan rumah karena kebakaran, telah menjadi nenek angkat bagi beberapa anak di sekitar, dan Jafar Wiradinata Prabu, pemuda yang dulu keluar dari sistem panti asuhan, kini memimpin LSM untuk remaja berisiko. Patricia berkata dengan mata berkaca-kaca sambil menatap halaman yang penuh orang-orang yang hidupnya saling terikat lewat rumah ini, dan aku berbisik bahwa Ibu Sri Handayani Hartono pasti sangat bangga karena dialah yang menanam benih pertama kemurahan hati di tempat ini. Di tengah perayaan, sebuah kejutan menyentuh semua orang ketika Rangga Maulana Adiputra, kakak laki-laki Patricia yang dulu datang meminta maaf, muncul bersama keluarganya. Selama beberapa tahun terakhir hubungan mereka perlahan pulih dan Rangga kini menjadi pembela bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di kota asalnya. Patricia Ayu Kusumaningrum mengajariku bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Kata Rangga Maulana Adiputra dalam pidato singkatnya, menambahkan bahwa adiknya itu juga telah menyelamatkannya dengan caranya sendiri. Lalu Patricia memeluk kakak laki-lakinya dengan haru karena butuh bertahun-tahun untuk membangun kembali hubungan yang sehat. Dan ketekunan serta cinta tanpa syarat yang ia pelajari dariku, Raka Suryawijaya Hartono, membuat hal itu akhirnya mungkin. Ketika malam tiba dan para tamu pulang, keluarga kami berkumpul di teras seperti biasa. Mirza Aryadinata Prama dan Sofia Amalia Pramesti, kini sudah dewasa namun masih tinggal di rumah sambil merintis karir, duduk bersama kami untuk ritual malam berbagi cerita tentang hari itu. Lalu Sofia bertanya apakah ia boleh mengajukan pertanyaan yang selalu ingin ia tanyakan. Aku mengangguk, dan ia berkata dengan jujur bahwa bagi mereka sudah jelas sejak hari pertama aku jatuh cinta pada ibu mereka. Patricia dan aku saling pandang lalu tertawa. Aku bertanya apakah itu benar-benar terlihat jelas. Mirza menggoda bahwa aku datang ke rumah setiap hari dengan alasan-alasan lemah. Mengecek rumah, melihat keadaan, membawa sesuatu yang tak pernah dipercaya siapapun. Sementara Sofia menambahkan bahwa Patricia selalu gugup saat tahu aku akan datang. Berganti pakaian berkali-kali, menyisir rambut, dan berlatih percakapan. Patricia tersipu membantah namun kedua anak itu serempak tertawa dan mengatakan iya memang begitu. Hingga akhirnya Patricia mengaku sedikit sambil tersenyum bahwa baginya itu cinta pada pandangan pertama. Aku mengakui hal yang sama meski aku butuh waktu untuk menerima perasaanku. Lalu Mirza bertanya kapan kami memutuskan ingin menjadi orang tua mereka selamanya. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa sejak melihat mereka bermain di halaman dengan mainan seadanya hatiku sudah dicuri meski saat itu aku belum sadar. Dan Patricia menambahkan bahwa baginya momen itu adalah ketika Mirza memanggilku paman untuk pertama kali karena dari ekspresiku ia tahu aku jatuh cinta pada mereka bertiga sekaligus. Aku mengakui kebenarannya dan berkata bahwa hari itu aku sadar aku tak lagi menginginkan hidup tanpa mereka. Kami terdiam sejenak tenggelam dalam kenangan masa penemuan dan perubahan, hingga Sofia bertanya apakah kami menyesali sesuatu.
Patricia menjawab tanpa ragu bahwa ia tak pernah menyesali keputusannya meninggalkan keluarga sedarah karena itu keputusan terbaik dalam hidupnya. Lalu Sofia bertanya padaku apakah aku menyesal membatalkan penjualan rumah. Dan aku menegaskan bahwa membatalkan penjualan itu adalah keputusan paling cerdas yang pernah kuambil karena rumah ini, keluarga ini, dan mereka adalah harta terbesarku. Mirza, sang filsuf keluarga, bertanya bagaimana jadinya jika kami tak pernah bertemu. Dan Patricia serta aku saling menatap sebelum aku berkata mungkin aku akan menjadi pria kaya namun kesepian dengan semua yang bisa dibeli uang tetapi tanpa hal yang benar-benar penting. Sementara Patricia berkata ia akan menjadi perempuan tangguh membesarkan 2 anak sendirian dan bertahan hidup tanpa pernah merasakan kebahagiaan yang utuh. Lalu Sofia bertanya apakah itu takdir? Patricia menjawab ia tak yakin tentang takdir namun percaya itu rangkaian pilihan yang benar. Ia memilih keberanian saat melarikan diri. Aku memilih welas asih saat membiarkan mereka tinggal. Kami memilih cinta saat bisa saja memilih takut. Dan aku menambahkan bahwa Mirza dan Sofia memilih kepercayaan saat mereka bisa memilih curiga karena menerima orang asing ke dalam hidup mereka. Mirza tersenyum dan berkata aku tak pernah menjadi orang asing bagi mereka karena sejak hari pertama mereka merasa aku memang milik rumah ini. Dan percakapan di teras itu pun menjadi salah satu kenangan paling berharga bagi keluarga kami. Bertahun-tahun kemudian, ketika Mirza Aryadinata Prama dan Sofia Amalia Pramesti telah memiliki anak-anak mereka sendiri, mereka menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka. Menjelaskan bahwa terkadang keluarga terbaik adalah keluarga yang kita pilih, bukan semata keluarga tempat kita dilahirkan, dan rumah itu terus menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia aku, Raka Suryawijaya Hartono, dan istriku Patricia Ayu Kusumaningrum, Mirza dan Sofia perlahan mengambil alih tanggung jawab untuk meneruskan tradisi, membentuk sebuah yayasan resmi dengan struktur profesional namun tetap menjaga esensi personal dan penuh kasih yang selalu menjadi ciri kerja orang tua mereka. Patricia pada usia 50 tahun menjadi rujukan regional dalam pendampingan perempuan rentan. Sementara aku pada usia 65 masih memimpin perusahaanku tetapi menghabiskan sebagian besar waktu untuk kerja sosial dan mentoring wirausaha muda. Pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-20, kami melakukan perjalanan khusus kembali ke kota tempat Patricia dilahirkan, bukan untuk berdamai dengan masa lalu, melainkan untuk membantu perempuan-perempuan lain yang menghadapi situasi serupa. Dan saat berjalan di jalan-jalan masa kecilnya Patricia berkata bahwa rasanya aneh berada di sana seolah itu kehidupan lain. Aku menjawab bahwa memang itu kehidupan lain karena ia kini adalah pribadi yang sepenuhnya berbeda dari perempuan yang melarikan diri 20 tahun lalu. Kami mengunjungi rumah tempat Patricia dibesarkan dan bertemu keluarga yang kini tinggal di sana. Seorang ibu muda tunggal dengan 3 anak yang berjuang hidup dari pekerjaan informal, Patricia memperkenalkan diri dan menawarkan bantuan. Percakapan singkat itu mengubah hidup keluarga tersebut. Karena dalam beberapa minggu sang ibu muda sudah mengikuti program pelatihan Patricia dan anak-anaknya memperoleh beasiswa di sekolah yang dipimpin Sofia. Dan dalam perjalanan pulang aku berkata bahwa Patricia melakukan hal yang sama seperti 20 tahun lalu kepada kami. Bukan sekadar memberi bantuan materi melainkan harapan. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia belajar dariku bahwa menolong orang bukan tentang memberi uang tetapi tentang percaya pada mereka. Meski aku tahu sesungguhnya aku belajar itu darinya sejak hari pertama. Setibanya kembali di rumah kami dikejutkan oleh sebuah pesta kejutan yang disiapkan Mirza. Halaman dipenuhi foto-foto yang mendokumentasikan 2 dekade cinta dan solidaritas, dan Mirza menjelaskan bahwa mereka ingin menunjukkan dampak yang telah kami berikan karena mungkin kami tidak pernah benar-benar menyadarinya. Lebih dari 100 orang hadir malam itu. Anak-anak yang telah tumbuh dewasa, pemuda yang lulus sekolah, perempuan yang membangun ulang hidupnya, dan keluarga-keluarga yang menemukan stabilitas. Semuanya terhubung oleh rumah dan keluarga ini. Sofia berkata dalam pidatonya bahwa inilah warisan sejati yang kami bangun, bukan rumah atau perusahaan melainkan hidup yang berubah, mimpi yang terwujud, dan masa depan yang ada karena kami memilih percaya pada manusia ketika mereka paling membutuhkannya. Patricia menangis terharu dan berkata mereka hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Tetapi Sofia dengan lembut menjawab bahwa justru itulah yang seharusnya dilakukan semua orang meski hanya sedikit yang benar-benar melakukannya. Membuka hati dan rumah bagi orang asing serta berani mempertaruhkan kebahagiaan sendiri demi memberi kesempatan pada kebahagiaan orang lain. Dan malam itu, setelah semua tamu pulang,
Aku dan Patricia kembali duduk berdua di teras untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Pesta itu memang indah, tetapi aku dan Patricia Ayu Kusumaningrum selalu paling menghargai momen-momen hening yang kami bagi berdua. Sampai tiba-tiba Patricia bertanya, kalau aku mengenalnya saat usia 20, apakah hubungan kami akan berhasil? Dan aku, Raka Suryawijaya Hartono, menjawab jujur tidak. Karena saat 20 aku terlalu ambisius dan terlalu terobsesi mengejar uang sehingga tak akan mampu mengenali nilainya. Sementara ia pun mengakui bahwa dulu ia terlalu polos dan terlalu bergantung pada opini keluarga hingga tak punya keberanian memperjuangkan yang ia inginkan. Kami tertawa pelan pada kenyataan itu dan sepakat bahwa kami bertemu tepat pada waktunya. Saat aku siap menjadi laki-laki yang ia butuhkan dan ia siap menjadi perempuan yang pantas untuk kucintai sepenuhnya. Lalu, Patricia bertanya apakah kami masih akan bahagia bila kami tidak punya misi menolong orang lain. Ia memikirkan sejenak lalu berkata mungkin ia tetapi kebahagiaannya akan lebih kecil dan lebih egois. Karena yang memberi makna pada hidup kami adalah menemukan bahwa cinta sejati itu meluap, tak bisa tinggal terkunci hanya di dalam rumah. Aku teringat kalimat yang dulu sering diucapkan Ibu Sri Handayani Hartono, bahwa kebahagiaan yang dibagi akan berlipat ganda. Patricia menyebut ibuku bijaksana. Dan aku mengiyakan. Lalu Patricia menegaskan bahwa rumah ini menjadi istimewa bukan karena dindingnya melainkan karena orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pertama ibuku.